Menurut survei, Indonesia itu merupakan salah satu negara dengan tingkat kecanduan pada gadget itu yang paling parah. Dan kegiatan di gadget ini dapat berupa seperti misalnya menonton video, bermain game, ataupun sekedar melihat-lihat dan scrolling sosial media. Apalagi setelah beberapa tahun belakangan kita terkena dampak dari pandemi, kita semua itu terpaksa dikurung di rumah dan bisa berinteraksi dengan orang luar itu hanya melalui gadget ataupun dunia maya. Begitu juga dengan anak-anak dan remaja. Semua aktivitas yang dilakukan itu kebanyakan adalah melalui gadget dan sosial media. Misalnya seperti aktivitas sekolah, ngerjain tugas, ngobrol sama teman, ataupun kegiatan-kegiatan hiburan lainnya. Dan ini menyebabkan anak-anak yang tumbuh di masa-masa itu memiliki kecenderungan untuk kecanduan terhadap gadget mereka. Kalau kita berbicara tentang dampak negatif pada kecanduan terhadap gadget, tentu banyak dari kita yang sudah mengetahui dampaknya. Dampaknya ini bisa bervariasi dari dampak negatif terhadap fisik, emosional, sosial, atau bahkan kehidupan sehari-hari. Misalnya aja kalau dari segi fisik, anak-anak yang kecanduan terhadap gadget itu tentu memiliki beberapa gangguan pada fisik seperti obesitas, sulit tidur, sulit fokus, dan juga banyak dari mereka yang mengalami gangguan dari penglihatan. Hal ini disebabkan karena anak-anak zaman sekarang sudah tidak melakukan kegiatan fisik seperti olahraga atau misalnya keluar rumah secara normal. Nggak kayak kita yang zaman dulu. Jadi zaman sekarang itu semua kegiatan, semua aktivitas itu dilakukan hanya dengan duduk di balik meja, buka laptop, buka HP, dan semuanya itu bisa dilakukan. Jadi dengan banyak duduk, banyak mata menatap ke layar, terkena paparan dari sinar dari gadget itu, inilah yang membuat fisik dari kebanyakan anak-anak zaman sekarang itu yang mengalami gangguan. Yang kedua, kalau dalam segi sosial, banyak anak-anak yang terlalu sering berinteraksi melalui gadget itu ternyata ketika bertemu dengan orang lain secara langsung atau misalnya mengikuti sebuah event yang ada banyak orang di situ, ada perkumpulan di situ, mereka tuh cenderung mempunyai social awkwardness. Jadi ketika ngomong langsung itu mereka akan sulit untuk mengutarakan, untuk mengekspresikan apa yang mereka ingin sampaikan. Karena selama ini terbiasa dengan mengetik di gadget ataupun melalui telepon atau video call. Secara emosional, coba ya kalau kita lihat, kalau anak-anak yang banyak main game, kan di situ pasti ada menang ada kalah. Dan banyak sekali anak muda yang ketika belum terlalu memahami bagaimana cara meregulasi emosi mereka, dan mereka mengalami kekalahan di situ. Dan kekalahan ini membuat mereka sangat kesal, sangat jengkel, dan membuat mereka memikirkan cara bagaimana caranya mereka bisa menang. Sehingga ini bisa berkaitan dengan efek negatif yang lain. Contohnya misalnya mereka akan jadi mengeluarkan sejumlah uang atau misalnya membeli produk-produk di game itu supaya mereka bisa lebih hebat dan lebih gampang untuk menang di dalam game-game tertentu. Dan ini bisa mengacu pada perilaku seperti seorang penjudi atau seorang gambler. Jadi ketika seorang penjudi itu kalah, maka ia akan tertantang atau ia akan tertarik untuk membeli lagi supaya mengembalikan kekalahan yang ia alami itu. Jadi kita semua bisa terbayang ya, untuk jiwa atau emosi anak-anak atau remaja ini yang kiranya seharusnya ini lebih banyak terpapar dengan hal-hal yang positif, terpapar dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Sekarang mereka lebih banyak duduk dan bermain di game, dan mereka berusaha untuk mengalahkan kompetitor-kompetitornya. Dan gak sedikit ya dari anak-anak muda kita itu misalnya sampai bangun di tengah malam, tidurnya malam, kemudian
di sekolah mikirin game, di rumah juga mikirin game, karena ini menjadi sebuah perilaku sama seperti berjudi. Mereka ingin menang dan mereka greget gitu kalau misalnya mereka tuh kalah. Nah, jadi untuk regulasi emosi ini, dampak negatifnya itu juga sangat perlu menjadi concern buat orang tua. Jadi kalau misalnya kita gabungkan semua hal itu menjadi dampak bagi kehidupan sehari-hari anak-anak dan remaja ini, tentu ini akan berdampak sangat-sangat negatif. Walaupun memang banyak orang beranggapan bahwa oke, sekarang kan kita mengikuti perkembangan zaman. Jadi apapun sekarang sudah melalui gadget. Kita berbisnis, kita belajar, kita berinteraksi, semua melalui gadget, semua melalui online. Oke, memang betul, tetapi kita juga harus memikirkan dampak negatif yang dapat terjadi kalau anak-anak dan remaja ini bermain gadget, bermain game, bermain sosial media itu tidak dengan supervisi orang tua yang lebih memahami. Dan jujur saja, zaman sekarang banyak orang tua yang tidak mampu atau tidak tahu caranya bagaimana untuk mengontrol dan mengendalikan screen time atau perilaku kecenderungan terhadap gadget ini pada anak dan remaja. Dan ini ternyata menjadi masalah bagi kebanyakan orang tua zaman sekarang. Kalau kita berbicara tentang alasan mengapa anak bisa kecanduan dengan gadget, itu juga sangat sederhana. Karena pertama, gadget, sosial media, games itu memberikan stimulasi, memberikan feedback yang sangat menarik dan sangat cepat, sangat instan. Contohnya aja misalnya ketika anak-anak itu memposting sesuatu di sosial media dan dalam hitungan detik, hitungan menit dia menerima banyak like, banyak komen, dan itu yang membuat ia mendapatkan affection atau mendapatkan perhatian yang ia inginkan. Dan hal itu dapat didapatkan secara cepat hanya melalui sosial media. Dan penyebab yang kedua adalah karena kehidupan realnya, kehidupan secara fisiknya ternyata tidak begitu sibuk dan tidak begitu menggairahkan. Jadi kalau misalnya mereka itu kehidupannya tidak produktif, contoh misalnya tidak ada kegiatan sekolah, tidak ada kegiatan ekstrakurikuler, tidak ada kegiatan yang mengharuskan mereka untuk keluar, misalnya seperti jalan-jalan, hiking, olahraga, dan sebagainya. Hal ini yang membuat mereka mencari kesenangan atau mencari adrenalin, mencari pencapaian di dunia maya. Dan dunia maya siap untuk memberikan semua itu terhadap penggunanya. Karena itulah cara supaya para pencipta dari game atau aplikasi itu membuat calon-calon pemakainya itu tertarik untuk mendownload dan menggunakannya. Sehingga semua games dan semua sosial media, semua konten-konten di YouTube misalnya, itu akan dibuat semenarik mungkin agar para pemakainya itu selalu ingin kembali lagi untuk menggunakannya. Jadi inilah yang membuat anak muda itu lebih banyak mendapatkan kesenangan dan imbal balik dari sosial media. Karena ternyata kehidupan aslinya tidak sebegitu menyenangkan dan gak begitu seru kalau dibandingkan dengan dunia maya. Kalau kita mau ngomong istilahnya mungkin seperti pelarian diri. Ya, jadi ketika mendapat ketidakpuasan atau kebosanan dalam kehidupan yang real, maka anak muda ini akan cenderung melarikan dirinya ke dunia maya, di mana di sana dia akan mendapat pengakuan, dia mendapat perhatian, dia akan mendapat status-status tertentu dalam games maupun sosial media, dan itu yang membuat mereka sangat-sangat terpikat, sangat-sangat mudah untuk kecanduan dengan gadget. Setelah mengetahui mengapa anak bisa kecanduan pada gadget dan juga dampak negatif yang dapat terjadi, tentu yang paling penting adalah gimana caranya kita mengatasi kecenderungan anak ini pada gadget. Yang pertama adalah kita harus mengendalikan lingkungan eksternal dari anak tersebut. Jadi, mengendalikan atau mengondisikan lingkungan ini sangat penting
Karena kita sebagai orang tua tentu memiliki tanggung jawab dan memiliki kewajiban untuk sedikit memberikan arahan dari hidup anak-anak kita yang masih remaja ini. Kalau misalnya ada orang tua yang berprinsip bahwa anak-anak atau remaja itu dapat menentukan sendiri apa yang mereka inginkan dalam hidup, maka itu sah-sah saja. Tetapi ketika kita ingin mengendalikan sebuah perilaku, contohnya misalnya kecanduan pada gadget, tentu orang tua harus mengambil peran dalam mengendalikan lingkungan eksternal dari anak-anak ini. Misalnya saja, kalau memang nggak pengen anak-anak itu kecanduan dengan sosial media, kalau memungkinkan handphonenya itu ditarik aja, disita, atau hanya diberikan ketika ia membutuhkannya untuk mengerjakan tugas, atau mungkin ketika ia diizinkan untuk bermain sosial media atau games dalam weekend aja misalnya. Dan gak banyak orang tua yang mampu melakukan hal itu, karena ketika anak-anak dilarang untuk memegang gadget, anak-anaknya malah lebih keras. Jadi negosiasinya itu dimenangkan oleh anak-anaknya, dan akhirnya orang tuanya pun antara gak tega, atau mungkin orang tuanya juga ngerasa kayak ya udahlah nggak apa-apa gitu dikasih handphone, akhirnya dikasih lagi handphonenya dan anak-anak bisa menggunakannya setiap hari. Jadi yang harus dilakukan oleh orang tua adalah satu, mengendalikan lingkungan eksternalnya, ambil handphonenya, atau mungkin kita uninstall dari aplikasi ataupun games ataupun sosial media yang memang kita rasa bisa menyebabkan efek negatif pada anak kita, dan terapkanlah kedisiplinan itu perlahan-lahan sampai anak itu mengerti bahwa di dalam rumah ia juga mempunyai kewajiban dan juga hak yang ia harus lakukan sebagai anak-anak. Jadi sosial media atau games dalam handphone itu mestinya dijadikan sebagai reward, dijadikan sebagai kegiatan hiburan yang hanya bisa dilakukan ketika anak itu sudah melaksanakan kewajibannya. Misalnya kalau dia sudah membantu membereskan rumah atau dia mempunyai prestasi di sekolah, maka baru handphone atau games itu diberikan kepada anak tersebut. Ketika waktu senggang anaknya, juga harus disediakan kegiatan-kegiatan yang lain untuk menggantikan kegiatan pada gadget. Misalnya ngobrol sama orang tuanya, atau nonton TV bareng sama orang tuanya, atau misalnya mengerjakan sebuah proyek kecil-kecilan di rumah, atau kita ajak keluar untuk jalan-jalan, untuk belajar, atau kita ajak ke event-event yang dia bisa bertemu dengan orang-orang yang baru di sana. Dan ini sangat penting untuk perkembangan emosional, sosial, dan juga faktor-faktor lain pada diri anak dan juga remaja. Yang kedua adalah kita sebagai orang tua harus bisa mengarahkan anak untuk memiliki kehidupan yang penuh dengan gairah, penuh dengan pencapaian, penuh dengan passion. Karena kalau misalnya anak itu memiliki sesuatu yang ia inginkan sebagai impian dia dan ia kejar, ia sangat bergairah untuk mendapatkannya, hal inilah yang dapat menyembuhkan dari setiap kecanduan pada apapun, baik pada gadget ataupun pada hal-hal lainnya. Orang tua dapat mencoba untuk menanyakan atau mencari tahu tentang apa cita-cita dan impian dari anak muda yang ada di dalam keluarga itu. Misalnya anak kita pengen jadi atlet, atau pengen jadi penyanyi, atau mungkin ingin melakukan bisnis. Maka kita sebagai orang tua itu bertugas untuk meningkatkan keinginan anak pada cita-citanya tersebut, membuatnya sangat menginginkannya dan menjadikan itu sebagai tujuan hidup dia. Karena kalau misalnya anak muda itu menjalani keseharian tanpa tujuan hidup yang jelas, maka tentu saja gampang banget untuk bisa akhirnya lari lagi ke hal-hal yang bikin kecanduan. Tetapi bayangin kalau misalnya anak muda ini misalnya pagi sekolah, kemudian siang dia ngeles,
Kemudian kalau memang cita-cita dia ingin jadi atlet, malamnya dia latihan, misalnya atlet taekwondo gitu ya, malam dia ngeles taekwondo dan sebagainya. Kemudian orang tuanya itu sering ngajak dia ngobrol tentang taekwondo, dia pengen melanjutkan studinya di mana, dia pengen jadi atlet di mana dan gimana caranya. Nah, ini yang membuat ia memikirkan kehidupan di luar dari gadget yang dia pegang selama ini. Bahwa kehidupan itu adalah tentang pencapaian, kehidupan itu adalah tentang kesuksesan, tentang mendapatkan apa yang benar-benar kita impi-impikan. Dan kalau misalnya anak muda ini dikondisikan dengan kehidupan yang cukup sibuk, cukup banyak pencapaian, cukup banyak kesuksesan-kesuksesan kecil itu, maka hal ini dapat menghentikan hampir semua perilaku terhadap kecanduan. Yang selama ini orang tua lakukan adalah mencoba menghentikan perilaku kecanduan. Misalnya kamu harus ngurangin main HP, kamu nggak boleh main game dan sebagainya, tetapi tidak ada penggantinya. Terus kalau nggak main HP ngapain dong? Nah, itu pertanyaan besarnya. Jadi kita sebagai orang tua memang harus menggali dari jawaban itu. Kalau nggak main HP, terus apa yang harus dikejar? Bagaimana caranya anak ini merasa bangga, merasa diakui, merasa mendapatkan perhatian dengan cara-cara yang lebih produktif dan positif. Cara yang terakhir adalah dengan memberikan contoh yang baik. Kalau misalnya orang tuanya juga setiap hari, tiap malam, walaupun ngumpul tapi semuanya ngeliat HP masing-masing, maka ya nggak heran kalau anak-anaknya juga akan punya kecenderungan untuk kecanduan pada gadget dan HP masing-masing. Kalau misalnya kita ingin menghentikan perilaku ini, maka sebagai orang tua, terlebih dahulu kita harus memberikan contoh dengan cara setiap kali kumpul keluarga, maka semua handphone ditaruh dan semua harus hadir secara fisik, secara spiritual, secara emosional di dalam kegiatan tersebut. Benar-benar ngobrol, benar-benar berbicara secara mendalam dari hati ke hati antara orang tua dan anak. Benar-benar melakukan suatu kegiatan bersama-sama secara sungguh-sungguh dan otaknya itu nggak kemana-mana. Kalau misalnya orang tua dapat memberikan contoh seperti itu, bahwa kehidupan itu bisa kita kendalikan dan gak harus kita itu ngeliatin HP, layar HP dan gadget-gadget lainnya, maka ini juga akan mempermudah anak dan remaja itu untuk memahami bahwa oh ternyata kehidupan itu jauh lebih bermakna ketika kita benar-benar menjalaninya. Bukan lebih asik sendiri menjalani kehidupan di dunia maya.